freeintromusic.com layout track. Assalamualaikum, kembali lagi dengan saya Irena dalam video tutorial ISPT Badan. Di video kali ini saya akan mengajarkan bagaimana cara untuk impor penyusutan ke dalam ISPT Badan tahun 2010. Di sini sudah terdapat data aset perusahaan pada PT MNF Indonesia pada tahun 2018, yaitu sebanyak 203 aset, teman-teman. Maka dari itu, bagaimana caranya 203 aset ini kita input ke dalam tampilan khusus daftar penyusutan dan amortisasi di bagian sini. Tentu saja tidaklah mungkin untuk input secara manual satu persatu, teman-teman. Seperti misalkan kata berwujud, kemudian kelompok-kelompok 1, jenis usaha semua jenis usaha, kemudian nama hartanya mebel, metode penyusutannya garis lurus, metode penyusutan fiskalnya garis lurus, saldo perolehan dan buku dan sebagainya, kemudian klik simpan. Dengan harta sebanyak 203 ini, maka mau tidak mau kita harus melakukannya dengan cara impor. Langkah awalnya bagaimana? Yaitu mari kita buka terlebih dahulu contoh data impor di dalam Excel, di dalam folder ISPT Badan yang sudah kita download pada saat mendownload ISPT Badan tahun 2010. Nah, ini folder pada saat kita mendownload ISPT Badan ya, teman-teman. Mari kita buka, kemudian kita ke ISPT Badan, contoh data impor. Nah, di sini ada dua contoh ya, teman-teman, untuk kredit pajak dan penyusutan. Maka kita buka yang penyusutan. Oke, di sini sudah ada contoh CSV untuk mengimpor penyusutan, teman-teman. Yang harus kita input ke dalam CSV yaitu di sini ada kode jenis harta, kemudian ada kelompok harta, jenis usaha, nama harta, bulan perolehan aset, tahun perolehan, penyusutan komersial, penyusutan fiskal, harga perolehan, nilai sisa buku, dan penyusutan fiskal tahun ini. Untuk nilai sisa buku dan penyusutan, kita harus menghitung terlebih dahulu di dalam kertas kerja kita masing-masing, teman-teman. Langsung aja kita mulai ya, teman-teman. Langkah pertama yaitu kita pindahkan dulu format untuk import CSV-nya ke dalam kertas kerja masing-masing. Seperti ini ya, teman-teman. Kemudian, langkah yang kedua adalah membuat tabel untuk menghitung penyusutan dan nilai sisa bukunya, teman-teman. Dan untuk mempersingkat waktu, di sini saya sudah membuat tabel untuk menghitung penyusutan dan nilai sisa bukunya. Tabel-tabel yang dibutuhkan adalah yang pertama ada nama aset, kemudian yang kedua ada 50% di sini. Di sini 50% ini untuk apa? Yaitu untuk terkait dengan aset yang hanya boleh dibebankan sebesar 50% saja, teman-teman. Seperti handphone, mobil sedan, dan lain-lain. Kemudian di sini untuk mencari kode harta, kelompok harta, jenis harta, nama harta menggunakan rumus VLOOKUP. Kemudian di sini juga ada kelompok harta, yaitu nanti kita kemudian ada jenis hartanya juga terkait dengan yang ada di lampiran PMK 96 tahun 2010. Kemudian ada bulan perolehan juga, tahun perolehan aset, harga perolehan, masa manfaat, tarifnya berapa. Kemudian di sini juga ada kolom penambahan. Penambahan di sini maksudnya adalah apabila terdapat penambahan aset di tahun 2018. Serta di sini juga ada pengurangannya apabila terjadi pengurangan aset di tahun 2018. Lalu di sini juga ada kolom terkait dengan bulan disposalnya, yaitu sampai dengan tahun 2018. Kemudian di sini juga jumlah unit sebelum dijualnya sampai dengan tahun 2018. Kemudian jumlah unit yang dijual sampai dengan tahun 2018-nya juga. Lalu di sini ada aset dijual
sampai dengan tahun 2018-nya. Baru di sini kita bisa menghitung penyusutan per tahunnya, teman-teman. Di sini menggunakan rumus if. Harga perolehan dikali dengan tarif penyusutannya. Kemudian di sini juga ada nilai sisa, yaitu nilai sisa yang dipakai untuk menghitung penyusutan di tahun 2018. Lalu di sini merupakan nilai sisa terkait apabila ada penambahan atau pengurangan asetnya. Baru di sini kita menghitung penyusutan pada tahun 2018-nya, teman-teman. Lalu di sini juga ada terkait kolom nilai sisa tahun 2018, yaitu nilai sisa yang akan kita pakai untuk menghitung penyusutan di tahun berikutnya. Kemudian di sini kita bisa menghitung bulan berakhirnya juga kapan dan tahun berakhirnya kapan aset tersebut dapat disusutkan, seperti itu. Nah, jika sudah membuat template penyusutan seperti ini, maka teman-teman bisa langsung menyalin beberapa data mentah perusahaannya. Seperti ini, saya salin. Sini. Kemudian terkait dengan bulan, tahun, dan harga belinya, ini saya salin juga. Lalu ada jenis asetnya, ini saya salin juga. Untuk jenis asetnya saya salin di kolom jenis ini ya, teman-teman. Kemudian kita rapikan dulu datanya agar enak dilihatnya. Lalu kemudian kita beri nomor juga. Nah, jika sudah, langkah selanjutnya yaitu mencari apakah terdapat penulisan nama aset yang sama, nama aset satu dengan yang lainnya. Karena maka kemungkinan besar akan terjadi kegagalan impor. Maka dari itu di sini kita harus mencari dulu apakah ada nama aset yang sama. Caranya di sini kita blok aja dari atas sampai bawah, kemudian klik conditional formatting, kemudian klik highlight sales rules, duplicate value, klik OK. Nah, nanti di sini yang warnanya merah ini merupakan data yang nama asetnya itu sama, teman-teman, dan harus kita ubah. Perlu diketahui juga, untuk mengubah nama aset ini, kita bisa menggunakan tanda-tanda baca seperti bintang, ataupun garis miring, ataupun angka, ataupun koma, ataupun yang lainnya. Namun, tidak boleh menggunakan tanda petik satu ataupun tanda titik koma, karena itu juga bisa mengakibatkan kegagalan impor. Seperti itu. Jadi di sini saya akan menggunakan simbol angka saja untuk membedakan namanya. Misalkan di sini Hanger 1. Kemudian yang lainnya juga tulis 1. Ini di sini juga 1. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, jika sudah, langkah selanjutnya yaitu mari kita cari nama aset yang terdapat tanda petik ataupun titik koma ya, teman-teman. Ini kita blok aja dari atas sampai bawah. Kemudian tekan tombol CTRL+F. Kemudian klik replace. Kita ketik
tanda petik 1, kemudian di replace dengan petik 2, kemudian replace all, klik OK, kemudian kita cari tanda petik yang titik koma ya teman-teman. Ini tandanya tidak ada, maka kita close aja. Mari kita cari di sini apakah ada aset yang tidak boleh dibebankan seluruhnya. Caranya untuk mempercepat waktu, kita menggunakan filter saja. Setelah itu, mari di sini kita cari aset-aset mana yang tidak boleh dibebankan seluruhnya, yaitu seperti ACMS, karena tidak boleh ya, AC maupun biayanya tidak boleh dibiayakan. Kemudian AC rumah direksi. Lalu jika sudah tidak ada lagi, maka kita bisa langsung menghapusnya saja. Kita balik lagi ke awal. Yang selanjutnya yaitu mari kita kelompokkan nih, manakah aset-aset yang hanya boleh dibebankan sebesar 50% menurut KEP 220 tahun 2002. Maka di sini kita cari lagi aset yang hanya boleh dibebankan sebesar 50%. Seperti ini ya teman-teman, ini merupakan sedan Mitsubishi Lancer. Maka ini kita select. Kemudian di sini ada handphone, beli handphone, second, emergency call. Lalu di sini juga ada handphone, mari kita pilih. Lalu yang selanjutnya juga ada sedan juga ya teman-teman. Pilih. Pembelian 2 unit HP, emergency call, kita pilih. Kemudian di sini juga ada Honda New City ya, ini merupakan sedan, kita pilih. Lalu jika sudah tidak ada lagi, klik OK. Ia merupakan aset yang hanya boleh dibebankan sebesar 50%, maka kita tandai dengan huruf Y, alias yes. Lalu kita balik ke awal, kemudian sisanya untuk yang tidak, untuk aset yang boleh dibebankan semua, maka ini juga terkait ada mesin cuci dan lemari mes, kita harus hapus ya teman-teman. Lalu kita balik lagi. Lalu untuk selanjutnya, mari kita mengisi jenis-jenis harta pada data aset tersebut. Untuk keakuratan jenis asetnya, yang tentunya akan berpengaruh pada kelompok hartanya, maka kita bisa membuka lampiran pada PMK 96 tahun 2009. Di sini ada jenis-jenis harta berwujud yang termasuk dalam kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 maupun kelompok 4. Ini sudah ada beberapa yang sudah terisi, namun juga banyak juga yang masih kosong. Nah, di sini saya akan mencontohkan saja beberapa cara untuk menentukan jenis hartanya tersebut. Di sini misalkan di sini beli dongkrak buaya 2,5 ton. Nah, apabila teman-teman bingung untuk menentukan jenis aset tersebut karena teman-teman dalam kondisi yang dimana tidak bisa melihat secara langsung seperti apa aset tersebut, maka di sini kita bisa searching saja di Google. Misalkan tadi itu dongkrak buaya, bisa kita cari saja di Google di sini. Nah, dongkrak buaya itu ternyata seperti ini ya teman-teman. Maka di sini kita bisa lihat ini merupakan jenis aset yang termasuk dalam kelompok berapa nih teman-teman. Di sini kita bisa cari bahwa dongkrak buaya tersebut merupakan alat perlengkapan khusus bagi industri jasa yang bersangkutan. Maka di sini kita bisa tulis tools ya, tools.
Lalu yang selanjutnya, contohkan lagi, misalnya untuk komputer, printer, dan modem internal, termasuk dalam kelompok 1, yaitu mesin kantor, seperti mesin fotokopi, duplikator, atau komputer atau printer lainnya. Maka di sini kita tulis merupakan mesin kantor, seperti itu. Kemudian saya contohkan satu lagi untuk misalkan televisi. Televisi ini merupakan kelompok 1 ya teman-teman, perlengkapan seperti televisi dan sejenisnya. Di sini kita tulis perlengkapan lainnya. Dan seterusnya. Untuk mempersingkat waktu, saya akan menyalin dari hasil summary yang sudah saya cari, yaitu di sini. Ini saya salin ke dalam ini ya teman-teman. Nah, ini sudah lengkap, jelas untuk urutan asetnya. Kemudian dalam kasus ini juga di sini terdapat beberapa aset yang merupakan amortisasi juga, seperti di sini ada IMB, kemudian ada IBM Universal Software Installator, dan SAP Business. Ini merupakan aset yang harus kita amortisasi, seperti itu. Dan di sini saya mengelompokkannya ke dalam kelompok 1. Kemudian, jika sudah mengelompokkan jenisnya, mari kita filter dari yang pertama untuk mencantumkan kelompok hartanya. Dari pertama ada alat komunikasi. Ini merupakan kelompok harta jenis kelompok harta 1 ya teman-teman, yaitu alat komunikasi. Maka di sini kita bisa menulis huruf 1. Lalu yang selanjutnya ada bangunan permanen. Ini merupakan bangunan selanjutnya ada komputer hardware. Ini juga merupakan kelompok 1. Kemudian kendaraan, ini merupakan kelompok 2. Lalu di sini ada mebel. Mebel merupakan kelompok 1 ya teman-teman. Kemudian mebel logam. Mebel logam ini merupakan kelompok 2 ya teman-teman, dan kelihatan dari logam, seperti itu. Kelompok 2. Lalu yang selanjutnya ada mesin. Dan jika sudah, maka di sini kita bisa langsung cari masa manfaat dan tarif fiskalnya dengan menggunakan VLOOKUP teman-teman. Jadi VLOOKUP value-nya itu kita pilih H6, yaitu kelompok hartanya. Kemudian tabel array-nya itu di sini aku udah siapin tabelnya, yaitu yang kolom 1 merupakan kelompok hartanya. Kemudian di sini tarifnya juga, bangunan 5%, kelompok 1 25%, kelompok 2 12,5%, kelompok 3 6,25%, kelompok 4 5%. Kemudian di kelompok 3 ada masa manfaatnya, itu bangunan senilai 20 tahun, kelompok 1 4 tahun,
kelompok 2 8 tahun, kelompok 3 16 tahun, dan kelompok 4 20 tahun. Lalu kita pilih tabelnya, kemudian jangan lupa kita dolarkan dengan menekan tombol F4. Dan yang selanjutnya itu di sini ada kolom indeks numbernya itu sesuai dengan yang kita cari. Karena di sini masalah saat, jadi kita kolom indeks numbernya itu yang kolom 3 seperti itu. Lookup value-nya itu merupakan bangunannya, kemudian ada tabel array-nya. Sini kita tekan tombol F4, kemudian kelompok 3 0. Nah, seperti itu teman-teman. Begitu juga dengan yang tarif fiskalnya. Kemudian tabel array-nya, jangan lupa F4. Kemudian kolomnya itu nah, jika sudah, kita blok, kemudian tarik aja ke bawah seperti ini. Mari kita lanjutkan ke dalam mengisi kolom jenis harta, kelompok harta, jenis usaha, dan nama harta. Di sini saya menggunakan tabel jenis harta beserta kodenya yang sudah disesuaikan dengan ISBT badannya. Untuk mendapatkan kode ini, langkah yang pertama yaitu kita tulis dulu nama aset yang tertera pada jenis asetnya. Seperti ini, kita pindahkan alat komunikasi bangunan ke dalam sheet kedua. Kemudian barulah kita mencari kode nama hartanya ini di dalam ISBT-nya. Saya bagi dua tabel dulu. SPT PPH, lampiran khusus, kemudian daftar penyusunan amortisasi. Kemudian klik baru. Lalu kita masukkan harta berwujud kelompok 1 terlebih dahulu. Jenis usaha, semua jenis usaha. Kemudian di sini barulah kita menyalin kode hartanya ke tabel Excel-nya seperti ini. Nah, jika teman-teman melihat di SPT itu hanya terdapat sampai nomor 7 ini aja teman-teman. Jadi yang nomor 8, 9, dan 10 ini sudah saya tambahkan sendiri sesuai dengan adanya aset di dalam perusahaan tersebut. Kode yang di dalam SPT dengan yang di dalam Excel ini harus sama ya teman-teman, karena jika tidak sama akan terjadi kegagalan pada pengimporan data. Kemudian jika sudah bisa ditutup. Jika sudah, maka kita bisa langsung mengisi nama harta ini menggunakan rumus VLOOKUP. Untuk lookup value-nya kita menggunakan jenis hartanya yaitu. Kemudian tabel array-nya kita gunakan tabel yang ini. Jangan lupa di F4. Lalu untuk kolom index number-nya kita gunakan kolom nomor 2, kemudian 0, itu baru kita tarik aja ke bawah. Oh iya, jangan lupa untuk memberi nomor kembali karena tadi ada beberapa aset yang dihapus. Jadi kita nomorin kembali. Total asetnya menjadi 169 aset. Dan untuk terkait dengan kelengkapan data di sini bisa kita gunakan rumus COUNTIF. Range-nya yaitu dari jenis hartanya
Jangan lupa F4. Lalu range-nya, kriterianya itu adalah ini ya teman-teman, dan di enter, kemudian tarik aja ke bawah, kemudian di bawahnya kita tulis rumus sum, kemudian kita tarik, hasilnya sudah benar ya teman-teman, total asetnya adalah 196 aset. Di sini ya teman-teman sudah benar. Maka lanjut di sini untuk jenis usahanya kita menggunakan rumus MID. Teksnya kita pilih yang nama harta, kemudian nomor start nomornya nomor 1, kemudian number charge-nya kita pilih 3 angka, kemudian tarik lagi ke bawah. Lalu untuk yang kelompok harta juga sama, menggunakan rumus MID. Di sini teksnya dari teks jenis usaha, kemudian start number-nya itu 1, lalu number charge-nya itu 2, kemudian tarik lagi ke bawah. Kemudian untuk jenis hartanya kita menggunakan rumus left aja karena hanya membutuhkan 1 angka di belakang teksnya, kemudian number charge-nya 1, kemudian langsung aja kita tarik. Ups, ini 1 ya teman-teman. Kemudian kita tarik ke bawah. Seperti itu ya teman-teman. Baik, lanjutkan untuk menghitung penyusutan dan nilai sisa bukunya teman-teman. Mari kita mulai dari menghitung penyusutan per tahun. Penyusutan per tahun ini merupakan rumus bantu karena nanti itu bakal ada aset yang mana penyusutannya itu ada yang hanya 5 bulan, kemudian ada yang 7 bulan, atau karena masa manfaatnya itu berakhir di tahun tersebut. Kemudian lanjut ke nilai sisa tahun 2017. Nah, kenapa di sini tahun 2017? Karena nilai sisa yang kita pakai itu nilai sisa pada awal tahun buku teman-teman. Nah, di sini saya akan menjelaskan rumusnya. Yang pertama itu sini disebut kita menggunakan rumus if. Statement pertama di sini kita mencari apakah aset diperoleh di tahun berjalan 2018. Nah, jika jawaban iya, maka nilai sisa yang kita gunakan adalah harga perolehannya pada tahun 2018 karena belum ada yang disebutkan. Kemudian lanjut ke dalam statement yang kedua. Di sini kita mencari jika aset tersebut diperoleh kurang dari tahun 2018, tahun perolehan ditambah dengan 1. Apakah aset tersebut masih memiliki nilai masa manfaat atau tidak, teman-teman? Dan di sini kenapa ini ditambah 1? Karena untuk menghitung penyusutan, aset itu dihitung pada saat aset itu diperoleh pada bulan tersebut, teman-teman. Jadi pada saat kita membeli asetnya itu pada bulan April, maka kan pada bulan April tuh, bukan pada bulan Mei-nya. Seperti itu. Jadi kita hitungnya pada bulan berjalan. Lalu di sini terkait dengan aset yang boleh dibebankan seluruhnya. Harga perolehannya itu dikurangi sama penyusutannya. Kemudian lanjut untuk statement berikutnya. Di sini adalah aset yang hanya boleh dibebankan sebesar 50%. Teman-teman, ini sama aja rumus yang ini dengan rumus yang ini sebenarnya sama aja teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau bikin rumusnya nanti tinggal di copy paste aja. Hanya bedanya ini dikali 50%, yang ini tidak dikali 50%. Kemudian untuk statement selanjutnya ini yaitu di sini terkait dengan apabila masa manfaat aset tersebut sudah habis, maka harga perolehan tersebut dikali dengan bulan yang tersisa. Dan jika benar-benar habis maka hasilnya adalah 0. Kemudian langsung aja kita enter. Kemudian untuk nilai sisa yang terdapat penambahan atau pengurangan, di sini ada terkait dengan tahunnya. Apakah tahunnya diperoleh
pada tahun 2018 atau tidak, maka nilai sisanya menggunakan harga perolehan tahun 2018. Kemudian jika tidak, maka kita hitung di sini nilai sisa ditambah dengan penambahannya itu berapa, dikurangi dengan pengurangannya. Kita hitung nilai apabila terjadi penambahan atau pengurangannya. Lalu jika sudah, klik enter. Lalu selanjutnya ini ada penyusutan tahun 2018, yaitu yang pertama di sini seperti biasa, apakah aset tersebut diperoleh di tahun 2018? Jika iya, maka bulan perolehan dikali dengan tarif. Kemudian statement selanjutnya, apabila diperoleh kurang dari tahun 2018, maka di sini, jika di sini masa manfaatnya itu kurang dari atau sama dengan penyusutan per tahunnya, maka kita menggunakan penambahan atau pengurangan asetnya. Jika tidak, menggunakan penyusutan per tahun. Kemudian di sini lanjut, apabila nilai sisa tersebut adalah 0, maka penyusutan tersebut adalah 0. Dan apabila tidak, maka di sini kita cari penyusutan dikali dengan jumlah unit sebelum dijual dikurangi dengan jumlah unit yang dijualnya, kemudian ditambah dengan penyusutannya, kemudian dikali bulan. Seperti itu. Maka terus kita enter. Lalu selanjutnya ada nilai sisa sampai dengan tahun 2018, yaitu nilai sisa pada tahun 2018 dikurangi dengan penyusutannya pada tahun 2018. Jika sudah, kita tarik. Baik teman-teman, jika sudah, kita pindahkan file tersebut ke dalam CSV. Yaitu yang pertama ada kelompok harta, jenis harta, dan nama harta. Maka di sini kita salin. Jangan lupa untuk mempastinya pasti spesial, kemudian value. Karena jika di dalam CSV itu tidak boleh terdapat rumus atau tanda baca apapun, karena akan mengakibatkan kegagalan impor. Lalu ada bulan dan tahun perolehan. Kemudian jenis penyusunan komersialnya yaitu kita menggunakan garis lurus baik fiskal maupun komersial. Selanjutnya ada harga perolehan. Jangan lupa untuk mengubahnya terlebih dahulu ke dalam number. Lalu selanjutnya ada nilai sisa buku. Nilai sisa buku yang kita gunakan adalah nilai sisa buku tahun 2017. Kemudian penyusutan pada tahun 2018. Kemudian nama hartanya. Kemudian jika sudah, klik save. Kemudian save as. Kita ubah ke dalam bentuk CSV, delimited. CSV. Yes. Klik yes.
Lalu kita ke SPT, utility, impor data, kemudian pilih yang penyesuaian tahun pajak tahun 2018, kemudian pilih file CSV-nya, kemudian klik OK, view data kembali, OK, view data, kemudian jika sudah klik impor. Proses impor selesai, tidak ada data yang gagal lapor. Klik OK, close. Mari kita lihat di lampiran khusus penyesuaian dan amortisasi. Di sini sudah terisi data-datanya. Jika sudah, maka bisa kita tutup. Oke, terima kasih. Jangan lupa di-share dan di-like videonya. Semoga bermanfaat.